Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan kinerja positif hingga bulan Mei 2026. Di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, termasuk ketidakpastian kawasan Timur Tengah dan dampaknya terhadap mobilitas perjalanan internasional, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat, perjalanan wisatawan Nusantara tetap menjadi penopang utama pergerakan pariwisata domestik. Dan tingkat okupansi hotel menunjukkan pemulihan yang semakin stabil. Capaian ini menjadi indikator bahwa pariwisata Indonesia memiliki daya tahan sekaligus tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang penting. Pada Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025 sebesar 1,31 juta kunjungan. Secara kumulatif pada periode Januari hingga Mei 2026, Indonesia mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara, tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian Mei 2026 ini merupakan salah satu capaian bulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan dan menunjukkan bahwa minat wisatawan asing terhadap Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pasar Asia Tenggara yang naik signifikan sebesar 11,06% dari 547.521 kunjungan pada Mei 2025 menjadi 608.076 kunjungan pada Mei 2026. Selain Asia Tenggara, pertumbuhan juga terjadi pada kawasan Timur Tengah sebesar 5,67%, Asia lainnya 5,37%, Oseania 4,69%, Afrika 3,72% dan Amerika 1,13%. Sementara itu, pasar Eropa mengalami kontraksi minus 5,91% yang dapat dipahami dalam konteks gangguan dan ketidakpastian geopolitik global. Capaian wisatawan mancanegara ini sejalan dengan strategi adaptif Kementerian Pariwisata untuk terus memperkuat pasar short haul dan medium haul sambil tetap menjaga pasar jarak jauh yang memiliki kontribusi pengeluaran tinggi. Dari sisi wisatawan Nusantara pada Mei 2026 tercatat 106,16 juta perjalanan, meningkat 8,69% dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 97,67 juta perjalanan. Kenaikan ini terutama didorong oleh momentum libur nasional dan cuti bersama yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Secara kumulatif, perjalanan wisatawan Nusantara pada Januari hingga Mei 2026 mencapai 523,22 juta perjalanan, meningkat 2,86% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025 yang sebesar 508,67 juta perjalanan. Capaian ini menegaskan kembali bahwa wisatawan Nusantara merupakan tulang punggung pariwisata Indonesia. Pergerakan masyarakat di dalam negeri tidak hanya menjadi aktivitas destinasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, atraksi wisata, UMKM hingga pekerja informal di daerah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nasional atau warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri tercatat 550.382 perjalanan, turun 6,05% dibandingkan pada Mei 2025 yang sebesar 585.800 perjalanan. Secara kumulatif, pada Januari hingga Mei 2026, perjalanan wisatawan nasional mencapai 3,69 juta perjalanan, turun 3,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,84 juta perjalanan.
Penurunan perjalanan ke luar negeri ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tarik destinasi dalam negeri tetap kuat dan semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia masih mencatat surplus. Pada Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melampaui perjalanan wisatawan nasional dengan surplus 0,83 juta kunjungan. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, surplus mencapai 2,3 juta kunjungan. Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia. Kami laporkan juga bahwa tingkat okupansi hotel bintang pada Mei 2026 mencapai 50,76%, meningkat 2,48 poin persentase dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 48,28%. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, tingkat okupansi hotel bintang mencapai 46,99%, naik 2,14 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 44,85%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor akomodasi semakin stabil. Okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubungan langsung dengan tingkat pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, serapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada Juni 2026, Kementerian Pariwisata memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi tingkat menteri tentang penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan. Rapat ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan bandar udara agar memberikan dampak lebih besar terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional. Terdapat 3 arahan utama untuk menjadi tindak lanjut Kementerian Pariwisata. Pertama, mempercepat pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas percepatan, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah, bandar udara, dan konektivitas penerbangan. Kedua, memperkuat promosi dan pola perjalanan wisata terpadu. Ketiga, menyelaraskan dukungan anggaran, pembukaan rute penerbangan internasional, serta sinergi pemerintah daerah dan pengelola bandar udara. Sementara itu, dalam menyambut liburan sekolah, Kementerian Pariwisata kembali menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Surat edaran ini menekankan penerapan CHSE, penguatan standar usaha pariwisata berbasis risiko, serta kesiapsiagaan destinasi. Perlu kami sampaikan bahwa hingga tanggal 25 Mei 2026, tercatat 5.145 daya tarik wisata di 36 provinsi telah dipetakan tingkat kerawanannya. Kementerian Pariwisata juga melakukan visitasi ke 139 titik destinasi wisata untuk memastikan kesiapan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan selama periode liburan. Pada bulan Juni 2026, Menteri Pariwisata menghadiri 2 agenda multilateral penting. Pertama, sidang ke-126 UN Tourism Executive Council di Spanyol pada tanggal 10 hingga 11 Juni 2026. Dan dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dukungan terhadap berbagai program UN Tourism yang dapat memberikan manfaat nyata bagi negara anggota, termasuk penguatan kapasitas, keterampilan digital, dan green skills bagi negara berkembang di Asia. Indonesia juga mendorong kontribusi melalui 6 politeknik pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Pada kesempatan tersebut, Desa Wisata Pemutaran di Bali menerima plakat Best Tourism Village Award by UN Tourism 2025, menjadi desa wisata kelima di Indonesia yang memperoleh penghargaan tersebut. Kedua, Menteri Pariwisata juga menghadiri APEC Tourism Ministerial Meeting di Macau SAR, Tiongkok pada tanggal 27 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya inovasi digital,
penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas peluang ekonomi pariwisata di kawasan Asia Pasifik. Partisipasi aktif Indonesia dalam dua forum ini memperkuat posisi pariwisata Indonesia di tingkat global dan regional, sekaligus membuka ruang kerjasama yang lebih luas untuk mendukung pariwisata berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami banggakan, pariwisata Indonesia mencatat capaian penting dengan meraih peringkat kedua Global Muslim Travel Index 2026, naik signifikan dari peringkat kelima pada 2025. Indonesia juga memperoleh skor 79, tertinggi sepanjang keikutsertaannya dalam GMTI. Pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim berkelas dunia. Kinerja Indonesia menonjol terutama pada aspek layanan, termasuk ketersediaan makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas bandara. Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index, akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di desa wisata, serta promosi melalui kanal Indonesia.travel. Hingga akhir Mei 2026 telah diterbitkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata melalui kolaborasi dengan BPJPH. Capaian GMTI ini bukan hanya soal peringkat, tetapi juga pengakuan atas kesiapan ekosistem pariwisata Indonesia dalam memberikan layanan yang aman, nyaman, inklusif. Dari pelaksanaan event lokal, kami laporkan bahwa Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan pariwisata di daerah. Kementerian Pariwisata mendukung 125 event daerah terkurasi yang tersebar di 38 provinsi. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 36 event telah selesai dilaksanakan. 2 event sedang berlangsung dan 87 event masih direncanakan hingga akhir tahun 2026. Dari 36 event yang telah dilaksana, 23 event telah selesai dikaji dampaknya dan mencatatkan 1,34 juta pengunjung. Transaksi ekonomi langsung sebesar 90,53 miliar rupiah, melibatkan 10,61 ribu UMKM, 23,59 ribu pekerja seni, serta membuka lapangan kerja bagi 20,27 ribu tenaga kerja. Momentum penyelenggaraan KEN yang banyak berlangsung pada musim liburan menjadi penting karena mampu menggerakkan perjalanan wisatawan, meningkatkan eksposur destinasi, dan memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat di daerah. Saudara-saudara sekalian, promosi pariwisata Indonesia terus berjalan melalui berbagai kegiatan sales mission, business matching, business gathering, forum, dan pameran mancanegara. Pada Mei dan Juni 2026, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam kegiatan promosi di 4 negara, 1 business gathering, 1 forum, dan 1 pameran mancanegara. Dari rangkaian kegiatan tersebut, tercatat total potensi perjalanan sebesar 36.807 kunjungan dan potensi devisa sebesar 559,48 miliar rupiah. Beberapa agenda promosi utama meliputi Sales Mission Pasar Tiongkok di Shanghai dan Guangzhou, Luxury Business Gathering 2026, Seoul International Travel Fair 2026, Sales Mission Pasar India, Forum Top Table BBWI Buleleng, Jembrana, dan Banyuwangi, serta Sales Mission Pasar Korea dan Business Matching di Malaysia. Promosi ini penting untuk menjaga keberlanjutan permintaan pasar, memperkuat jejaring industri, membuka akses pasar baru, dan memastikan momentum pertumbuhan wisatawan mancanegara terus terjaga. Terkait wacana pemberian bebas visa kunjungan kepada 20 negara dengan rata pengeluaran wisatawan yang tinggi, kami perlu menyampaikan hal tersebut secara jernih dan proporsional. Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan semata-mata kami ajukan untuk kepentingan pariwisata nasional,
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja serta penguatan devisa. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa kemudahan visa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan. Indonesia sendiri pernah menerapkan bebas visa kunjungan untuk 169 negara pada tahun 2016 yang kemudian menjadi studi kasus dalam kajian World Travel and Tourism Council karena dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara signifikan. Pada tahun 2018 tercatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 32,4% dibandingkan proyeksi WTTC untuk tahun tersebut apabila bebas visa kunjungan tidak diterapkan. Dan juga pada tahun 2018 tercatat peningkatan devisa sebesar 33,6% dibandingkan tahun 2017. Kajian APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation tahun 2026 yang baru saja dirilis juga menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk ke suatu negara dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 27%. Dalam konteks daya saing kawasan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan 5 negara ASEAN lainnya dalam jumlah negara penerima fasilitas bebas visa. Karena itu, kebijakan fasilitasi perjalanan perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Prinsipnya, pariwisata membutuhkan sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang mengutamakan kepentingan negara secara nasional. Sebagai sebuah ekosistem, pariwisata membutuhkan sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pariwisata memahami dan mendukung pentingnya aspek keamanan dan kehati-hatian dalam pengelolaan lalu lintas orang asing. Terkait hal tersebut, kebijakan BPK tidak serta-merta menghilangkan fungsi pengawasan terhadap orang asing. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengawasan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengurangi kemudahan bagi wisatawan. Misalnya, pemanfaatan jenis paspor, autogate, verifikasi biometrik, dan aplikasi All Indonesia memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terarah, sehingga kemudahan akses melalui BVK dan penguatan pengawasan keimigrasian dapat berjalan beriringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.